Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan single stage cluster sampling. Berikut anggota kelompok kami. Nadia Sulistia, saya sendiri sebagai pemateri pertama, Nirwan Sofyandi, Rozimang, Tari Utami, dan Widiatul Parida. Langsung saja ke pembahasan pertama. Pengambilan sampel klaster melibatkan partisi populasi menjadi kelompok-kelompok terpisah yang disebut klaster. Tidak seperti dalam pengambilan sampel acak sederhana berstrata, kalau pengambilan sampel klaster ini terdiri dari unit-unit yang mirip tapi tidak homogen. Kalau strata kan homogen, kalau ini mirip aja tapi heterogen. Kayak gini contohnya, ada suatu area yang luas, kemudian area itu dibagi menjadi kelompok-kelompok atau klaster, yang selanjutnya dari area-area itu diambil sampel-sampel dari setiap area. Kayak gini, di area pertama diambil sebagai klaster pertama, kemudian diambil sampel-sampel dari klaster pertama sampai klaster ke M, begitu seterusnya. Lanjut ke konsep dasarnya. Yang pertama, populasi dipilih langsung, dibagi dalam kelompok-kelompok atau yang disebut klaster. Selanjutnya, dalam klaster-klaster itu dipilih perwakilan yang nantinya akan menjadi sampel. Nah, ini udah tadi ya. Inilah yang disebut dengan teknik sampling single cluster. Kemudian, syarat-syarat suatu populasi dapat dilakukan pengambilan sampel dengan teknik ini adalah yang pertama, populasi luas dengan karakteristik umum beragam namun di dalamnya mengandung kelompok-kelompok bersifat seragam. Nah, ini jangan sampai bingung atau salah tangkap. Ini tadi udah kita jelasin ya, kalau tiap unit itu heterogen, nah ini beragam. Kemudian di dalamnya tuh klaster-klasternya tuh mirip, makanya dibilang seragam, mirip, tapi nggak homogen. Yang kedua, masing-masing kelompok merupakan representasi dari keseluruhan populasi. Maksudnya nggak boleh ada satu ini yang ketinggalan, satu yang berbeda yang ketinggalan. Jadi tiap klaster tuh harus mewakili semua yang beda-beda. Misalnya kalau ada golongan darah O, A, B, semuanya harus ada, nggak boleh O-nya ketinggalan atau AB-nya yang ketinggalan, jadi semuanya harus ada dalam setiap klaster itu. Terus tiap grup memiliki jumlah anggota tetap dan eksklusif. Nah, ini yang bedain equal, yang single cluster equal sama unequalnya. Kalau yang equal tuh tiap cluster tuh anggotanya tetap. Kalau maksudnya anggotanya tetap itu ukurannya, banyak sampel di cluster itu tetap. Tapi kalau yang unequal tuh ukuran dari klasternya itu beda-beda. Tapi kita di sini bahas yang equal ya. Baik teman-teman semua, pembahasan selanjutnya yaitu pengambilan sampel melalui metode single state cluster sampling. Single state cluster sampling sesuai dengan namanya, teknik ini melakukan pengambilan sampel hanya dalam satu tahap, di mana dalam single state cluster ini setiap elemen yang ada pada cluster atau kelompok yang telah dipilih akan dijadikan sebagai sampel. Oke, kita ke ilustrasi. Di sini kami telah memilih Pulau Lombok sebagai populasi. Hanya contoh, teman-teman.
Kemudian kami telah memilih klaster 1 dan klaster 2, di mana klaster 1 kita pilih di bagian kota Mataram, kemudian klaster 2 kita pilih di Kabupaten Lombok Timur. Jadi, sesuai deskripsi di atas, semua elemen yang ada pada klaster 1 dan klaster 2 akan dijadikan sebagai sampel, teman-teman. Jadi di sini kasusnya belum kita tahu. Nanti misalkan kasus yang akan diteliti oleh seorang peneliti itu hubungan dengan manusia, maka semua manusia yang ada pada klaster 1 dan klaster 2 akan dijadikan sebagai sampel. Begitupun jika nanti kasusnya itu berhubungan dengan tanaman atau tumbuhan. Nanti semua tanaman yang ada pada klaster 1 atau wilayah 1 dan wilayah 2 akan dijadikan sebagai sampel tanpa pengecualian sedikit pun. Jadi itulah metode single stage, teman-teman. Semua elemen dalam klaster tersebut akan dijadikan sebuah sampel. Cukup sederhana, semoga dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Rozima. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang estimasi total dan estimasi nilai rata-rata dari single stage culture sampling. Baiklah, pertama-tama kita mulai dari estimasi total dulu. Estimasi total sendiri memiliki arti yaitu suatu pendugaan atau penaksiran total dari data nilai sampling tersebut. Sedangkan untuk estimasi rata-rata atau estimasi mean adalah suatu pendugaan atau penaksiran mean dari data nilai sampling yang diambil tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas mulai estimasi total. Rumus yang sering digunakan untuk estimasi total ini adalah Y topi sama dengan N besar per N kecil sigma N kecil I sama dengan 1 YI, di mana N besar adalah banyak populasi yang ada di dalam data tersebut, sedangkan untuk N kecil adalah banyak sampel yang diambil. Untuk YI adalah indeks cultures dalam sampel tersebut. Untuk rumus yang ini biasa dipakai apabila terdapat elemen J yang berada di dalam elemen I atau berada di dalam sampling tersebut, ada elemen dan ada cultures, maka rumus ini akan dipakai atau akan berguna. Yang dimana M besar adalah banyak cultures yang ada di sana. Sedang untuk YIJ adalah yang menyatakan nilai karakteristik Y yang ada pada elemen ke J dalam cultures ke I. Oke, lanjut kita bahas tentang estimasi varian sebagian total Y. Bisa dicari dengan dua cara, yaitu V dalam kurung Y atau V sama dengan N kuadrat, N kecil kuadrat sama dalam kurung N besar min N kecil per N besar tutup kurung dikali SB kuadrat dalam kurung N. Atau bisa juga dicari dengan cara V sama dengan N kuadrat, rumusnya juga sama, yaitu cuma sedikit ditambahkan dikali M kuadrat, dan SB2 nya diganti sama dengan SB1 kuadrat per M, di mana M kuadrat ini adalah, ingat, M adalah banyak populasi yang ada di sana. Baiklah, untuk mencari SB1I sama SB kuadrat ini bisa dicari dengan cara seperti berikut. Ini adalah rumus yang dipakai untuk mencari SB kuadrat dan SBI kuadrat. Yang dimana YI untuk SB2 SB kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sigma N I sama dengan 1,
dalam kurung Y, I, min, Y, bar, tutup kurung, kuadrat. Ini adalah yang dicari untuk variansi antar total clusternya. Sedangkan untuk variansi antar min cluster biasa dicari dengan cara sama juga, cuman yang membedakannya adalah bagian ini ya doang. Ya, yang dimana untuk min clusternya itu dipakai Y, I bar, min, Y bar pangkat 2 per kuadrat. Ini adalah yang dipakai untuk min cluster. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya. Untuk mencari estimasi nilai rata-rata. Estimasi nilai rata-rata per cluster itu bisa dicari dengan cara Y bar sama dengan Y topi per N besar. Ingat, N besar adalah banyak populasi yang ada dalam data tersebut. Untuk mencari estimasi variansinya bisa dilakukan dengan cara V Y topi sama dengan V Y topi per N kuadrat. Ini dan untuk selanjutnya juga bisa dipakai cara yang ini yang sama dengan N besar min N kecil per N besar SB kuadrat per N, dimana SB-nya itu bisa dicari dengan cara SB2 sama dengan 1 per N min 1 sigma N I sama dengan 1 dalam kurung Y I min Y bar kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu mencari SB12, bisa kita lihat seperti yang tadi tanpa kejelasan sebelumnya, yaitu di slide yang kedua. Sama juga caranya, itu SB 1 kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sigma N I sama dengan 1 per Y bar I min Y bar pangkat 2 per dalam tutup kurung kuadrat. Itulah cara untuk mencari estimasi variansi untuk per clusternya. Selanjutnya, estimasi rata-rata untuk per elemennya bisa dicari dengan Y bar. Ini adalah Y bar pangkat 2 sama dengan Y bar per M sama dengan 1 per M dalam kurung 1 per N sigma N I sama dengan 1 YI sama dengan 1 per N M besar sigma I sama dengan 1 N sigma M J sama dengan 1 YJ, yang dimana YJ adalah indeks dari elemen dan cluster tersebut. Ini adalah rumus atau cara yang bisa dipakai untuk mencari estimasi rata-rata per elemennya. Untuk mencari estimasi variansinya bisa kita lakukan dengan cara V Y bar 2 sama dengan V per N kuadrat N besar per Y topi per M kuadrat. Ini adalah cara untuk mencari estimasi variansinya. Bila cara ini tidak bisa dipakai, bisa juga dipakai dengan cara yang ini, yang ada di bawah ini. Bisa juga keduanya. Sama kayak yang tadi, dan cuman yang perlu ditambah di sini adalah N sampel-nya. Cuma itu aja. Sedangkan untuk yang kedua ini sama aja kayak yang pertama, cuma yang dihilangkan yang di bawah ini adalah M-nya, dan SB kuadratnya itu diganti sama dengan SB 1 kuadrat. Baik, cuman sekian, mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Ke proporsi. Jadi rumus untuk estimasi proporsi itu ini bisa dilihat sendiri teman-teman. Jadi PC sama dengan sigma double sigma YIJ per sigma MI. Nah, YIJ ini sampel ke J dalam klaster ke I. Tadi kan ada kelompok-kelompok yang namanya
I. Terus sampelnya, sampel pertama, kedua, ketiga itu namanya J. Terus M itu bisa dilihat di keterangan lah ya, kayaknya banyak sampel pada klaster ke I. Kemudian varians penaksir proporsi VYC bisa dilihat, dan keterangannya bisa dilihat di sebelah kanan. Itu nilai ini SB ini bisa dicari dari sini ya, ini nggak ada di keterangan soalnya. Hai, saya Tari Utami Widiawati akan lanjut menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penentuan besarnya sampel. Nah, penentuan besarnya sampel ini artinya berapa sih sampel yang harus diambil dari populasi atau semua objek yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Jika kita mengambil sampel yang terlalu kecil, itu otomatis kita akan mendapatkan error yang cukup besar atau kesalahan yang cukup besar. Itu dapat menyebabkan penelitian yang kita teliti itu tidak dapat digambarkan dalam kondisi yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Sebaliknya, jika sampel yang kita ambil itu atau yang kita gunakan terlalu besar, itu walaupun kita mendapatkan error yang sedikit atau ketelitian yang cukup teliti, tapi itu tidak efisien karena dengan sampel yang begitu besar itu otomatis kita akan membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang begitu besar pula. Jadi untuk itu penentuan besarnya sampel ini dapat kita cari dengan rumus ini, yaitu N sama dengan N0 per 1 plus N0 per N. Dengan N0-nya yaitu sama dengan N dikali Z alpha per 2 dikali SB per M kali B kuadrat. Nah, di mana N besar ini yaitu banyak klaster atau kelompok yang akan kita teliti, dan Z alpha per 2 ini adalah nilai distribusi normalnya, dan SB itu merupakan simpangan baku dibagi dengan M jumlah populasi dan B-nya yaitu selisih taksiran. Nah, jumlah populasi yang dimaksud di sini itu yaitu jumlah populasi dari keseluruhan klaster atau kelompok yang akan kita teliti. Supaya lebih cepat paham, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung ingin mengetahui berapa rata-rata indeks kepuasan siswa SMA atau SMK di tahun 2012. Diketahui bahwa SMA atau SMA Kota Bandung memiliki 4.440 kelas, di mana rata-rata indeks kepuasan siswa SMA atau SMK relatif homogen dengan simpangan baku antara SMA atau SMK hasil survei sebelumnya sebesar 20, dengan total siswa sebanyak 104.274. Jika selisih taksiran yang diinginkan tidak lebih dari 1 dengan koefisien keseluruhan sebesar 5%, berapa kelas SMA atau SMK yang harus diteliti? Nah, ini jawabannya. Untuk N-nya, N ini yaitu sama dengan, ini merupakan banyak klasternya atau banyak kelompok yang akan kita teliti. Terus M-nya ini yaitu banyak populasi dari semua klasternya, dan alpha yaitu margin errornya atau galat serta simpangan baku, dan B selisih taksiran, dan Z ini merupakan nilai distribusi normalnya. Nah, dengan kita masukkan ke rumus yang sudah diberikan tadi, akan menghasilkan ini. Kita cari nilai nolnya dulu, baru kita nanti
masukkan ke rumus yang di bawahnya. Ini adalah hasil dari banyak klaster atau kelompok yang akan kita teliti dari soal yang sebelumnya, dari soal yang ini. Itu saja dari saya, semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Widiatul Farida akan menjelaskan tentang contoh soal estimasi total dan estimasi rata-rata. Di mana diketahui suatu akademi memiliki 24 yang masing-masing kelas terdiri dari 8 mahasiswa. Untuk memperkirakan jumlah buku statistik yang dimiliki oleh mahasiswa, dilakukan pengambilan SRS WOR sebanyak 4 kelas. Kemudian dilakukan wawancara terhadap semua mahasiswa yang berada pada kelas terpilih, di mana datanya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yang ditanyakan dari soal tersebut adalah yang pertama, perkirakan total buku statistika yang dimiliki mahasiswa di akademi tersebut. Yang kedua, perkirakan rata-rata jumlah buku statistika pada tiap kelas di akademi tersebut. Lalu penyelesaian yang pertama adalah mencari estimasi total buku. Dan ini tabel untuk mencari total masing-masing kelas, di mana total kelas 1, 48, kelas 2, 45, kelas 5, kelas 4, 44. Pertama, kita cari Y barnya, dan ini rumusnya, lalu masukkan nilainya. Jadi 1/4 kali 28 tambah 45 tambah 35 tambah 44 98. Lalu kita cari varian between cluster totalnya, yaitu dengan ini rumusnya, lalu totalnya 64,667. Dan terakhir kita cari varian between cluster ininya dengan rumus ini, lalu kita masukin nilainya dengan total 1,0104. Selanjutnya kita mencari nomor 2, yaitu estimasi rata-rata jumlah buku. Yang pertama kita mencari Y-total dengan rumus ini, di mana N sama dengan 24 dan Y-total yang kita cari tadi adalah 38, lalu totalnya 112. Lalu kita mencari Y-total dengan rumus ini, lalu kita masukkan nilai-nilainya, lalu jumlahnya adalah 7.760,04. Selanjutnya kita mencari Y barnya, di mana Y topi per N sama dengan 912/24 sama dengan 38. Selanjutnya P Y bar sama dengan P Y topi per N pangkat 2 sama dengan 7.760,04/24 pangkat 2. Hasilnya adalah 13,4723. Selanjutnya SE Y bar sama dengan angka dari PY bar sama dengan 3,67. Dan terakhir adalah RSE Y bar sama dengan 3,67/38 kali 100% sama dengan 9,66%. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Silahkan dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.